Saya menyampaikan materi kurang lebih sampai dengan azan zuhur. Zuhur selesai. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya hari ini berbahagia sekali karena saya didampingi oleh saya Idris, saya Ibu, berarti bisa luruskan. Baik, Pak Ibu. Untuk materi kebijakan implementasi kurikulum merdeka, saya mulainya gini, bahwa kurikulum merdeka itu ada pertama keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi yang terbaru nomor 33 tahun 2022, bahwa di dalam surat keputusan itu, nanti saya kasih banyak halaman itu, tapi ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan di situ. Tidak hukum juga ini, bahwa capai pembelajaran ini ada perubahan. Yang pertama, dahulu materi akuntansi itu seperti tidak diakomodir oleh mapel ekonomi. Sekarang di keputusan terbaru itu akuntansi sudah masuk secara khusus. Cuman saya tidak tahu apakah boleh menjadi mata pelajaran, apakah mata pelajaran ekonomi. Tapi materi akuntansi sudah dimuat di dalam capai pembelajaran yang terbaru. Itu satu isinya Badan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nasional itu. Kemudian yang kedua, Pak, dia ada 3, saya hafal cuma 2. Yang kedua, sekolah harus membuka diri terhadap pendidikan inklusif. Apa itu inklusif itu? Inklusif. Anak yang terbatas khusus. Terima kasih. Terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sekolah kita ini Pak Ibu tidak bisa menolak anak berkebutuhan khusus itu kalau masuk ke sini. Harus kita terima. Tentu yang jadi masalah setelah kita terima, bagaimana pula pola asuhnya anak ini. Gitu. Kita tidak punya ilmu untuk mengasuh anak ini. Kita dianjurkan untuk berkolaborasi dengan SLB. Sekolah ini boleh mengundang SLB khusus anak satu ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seperti itu, pemerintah itu tidak boleh anak sekolah. Tapi masuk SMA, masukkan walaupun dia berkebutuhan khusus. Masukkan. Nah, tinggal lagi gimana pola asuhnya. Memang agak sulit kita karena ilmunya belum ada. Tapi kita dibolehkan bekerjasama dengan SLB. Ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum seperti itu. 2 poin itu yang penting. Poin ketiga saya lupa. Nah, jadi kalau Ibu pelajari keputusan ini menjadi dasar kita nanti dalam salah satunya menjadi dasar untuk implementasi kurikulum merdeka. Kemudian juga Pak Ibu, ada juga nanti keputusan Kepala Badan ini yang nomor 3034 itu adalah tentang penetapan sekolah-sekolah yang akan melaksanakan IKN ini. Termasuklah nama sekolah kita di situ. Kita melaksanakan di Tanjung Barat ini, kalau tidak salah untuk level SMA, yang hanya berada pada posisi mandiri berubah itu, kalau saya tidak salah, SMA 1, SMA 9, kemudian SMA 3, SMA 3. Ada juga swastanya Darus Solihin. Nah, mereka yang level 2 ini harusnya mulai hari ini bekerja.
KSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita belum disebut itu, kita masih K13. Kata itu bahan ajarnya, modul segala macamnya sudah harus dimulai dari hari ini yang umumnya itu. Bilang tanggal 14 Juli nanti, pokoknya kerjanya banyak. Seperti yang pernah disampaikan waktu meeting pagi Senin itu. Nah itu, nah jadi itu Bapak Ibu di nomor yang 034 itu adalah salah satunya SK tentang sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum mereka ini termasuk sekolah kita. Di-SK-kan, tidak ditunjuk-tunjuk. Nah kalau kita melihat kerjanya kementerian seperti itu, sekolah yang melaksanakan saja sekarang, kita juga nanti apapun kita buat kebijakan sekolah ini harus kita SK-kan. Kita harus membentuk komunitas belajar sekolah ini sekarang. Kita melaksanakan proyek, siapa guru melaksanakan proyek itu di SK-kan. Memilih tema kalau sudah kedua di SK-kan. Semuanya harus terdokumentasi dengan baik seperti itu. Jadi ini kira-kira dasar-dasar sebagai pijakan awal untuk implementasi kurikulum terbuka. Bapak Ibu, saya bawa buku ini. Tolong Pak Rahmat, buku saya ini disobek-sobek sama satu orang satu. Oh kertas ya, buku kertas. Bapak Ibu ada punya pena? Ya. Tapi tidak ada pena. Satu orang satu. Mau bantu tidak? Ya. Ini kelek juga yang harus Kalau soal mau ya serahkan. Soalnya ini pena apa lagi? Ada pena aja. tapi tidak kelihatan. Pena kedua dapat. Nah, ini satu. Udah kalau sekolah-sekolahnya. Nah. Oke. Sudah dapat? Pulangnya? Kalau pulang itu bentuknya lama-lama. Dibagi dua deh kalau mau Saya bagi dua beli dua. Tiga balik beli yang depan belakang itu boleh. gimana? Ya. Nampak dapat kertasnya? Macam itulah belajar itu kalau suruh mereka dulu bagi kertas, suruh tulis. Mau ya Pak ya? Ayo. Lah, dapat kan? Nah, perhatikan bukunya kertas itu, kertas masih putih, polos Bapak Ibu, suci betul itu, putih, suci bersih. Tolong Bapak Ibu tuliskan harapan Bapak Ibu terhadap PKN ini. Satu, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai murid atau siswa. Tolong ditulis. Guru dak. Harapannya apa? Nah, ini lah guru. Tidak boleh, dia jadi guru. Sekarang ini belum sekolah kan? Apa harapan Bapak Ibu terhadap PKN ini jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah? Yang kedua, jika Bapak Ibu sebagai murid, apa harapannya? Silakan ditulis. Saya tunggu 2 menit. Pertama capsek ya. Siswa. Tulis kamu masih ketahuan. Tulisan tentang hidup. Nambah kayak tadi itu. Ini katanya biru juga kan? Ketahuan. Tulis lah. Berarti Harapannya. oh iya, yang biru-biru berarti yang apa ya? Jangan tulis bahasa Inggris, tahu saya. Jadi jangan tulis Arab ya. Bahasa Inggris berapa nih? Main panasnya. Menit ya. Saya berharap banyak. Lalu, kamu yang sekolah,
Oh, pernah di sekolah ya? Sebagai siswa mungkin Nah, pernah di kan? sekolah pernah di sekolah ya? Pasti lah beli. Kamu saya lagi fokus. Jadi guru nih. Jadi kepala sekolah. Iya. Bukan jadi kepala sekolah, Bos. YouTube kan ini. Aku jadi guru, Pak. Aku sudah minta izin. Sudah. Pak Indra sudah nggak boleh dicontek Pak Indra. Apa kolaborasi, Pak? Kolaborasi. Iya. Kalah kita sekarang. Kalau sudah terkumpul barang. Jangan billing, kalah billing bukan ya. Biasa yang baca orang kalau guru terakhir baca itu macam permintaan dia terjawab dia. Kamu Yuni banyak, Pak. Tadinya nulis. Kalau saya baca saya pilih-pilih aja mana yang mudah jawabnya itu sebetulnya. Pak, Bu Itin yang jadi cepet enggak dengan itu. Boleh. Berani kita berdua ya, sama. Taruh Pak. Oke. Kami menunggu yang lain. Kasih nama. Enggak pakai namo nian. Itu enggak jadi kepala sekolahnya tuh yang namo tuh. Pak Indra kan ingin enggak jadi kepala sekolah. Amin. Siapa mau jadi masalah? Amin. Sudah Pak Rahmat. Sudah Pak. Sudah lah, ada sudah. Pak Indra tuh pentingnya Pak Rahmat. Sebelah kanan tuh. Rahmat. Ini dipikirin ya. Tenang kayak begini. Waktu dia posting ini juga saya foto. Berangkat tubuh tadi tuh Pak Rahmat. Terima kasih Bapak. Saya mulai baca satu-satu. Kita acak aja semuanya dan waktu. Paling terakhir aku uji dua kali. Sebagai kepala sekolah, saya berharap satu tujuan pembelajaran tercapai. Bayangkan, tujuannya Bapak Ibu guru ini, tujuan pembelajaran sekali guru tercapai. Saya juga macam itu, ya. Cuma itu saya ungkapkan selama ini. Walaupun saya tanya, lalu ketika saya tanya berani tercapai ya tujuan? Tidak ada saya tanya, cuma dalam hati saya tercapai. Ya. Bukan nanti ibu jadi kepala sekolah itu juga ingin, ya? Guru-guru memahami IKM, itu juga yang saya guru-guru paham IKM ini. Jangan lagi dibuat presetan jadi kata keluarga harus paham semua kata otak kering. Tiga, guru-guru menguasai TIK. Saya ingin juga macam itu. Pak Indra. Oh, saya ingin tiap hari buka laptop, ya. Harus paham dengan TIK. Ini kan guru yang kawan kita ini jadi kepala sekolah sama tuntutan ini masalah. Hati ini kalau kepala sekolah. Saya sebutkan namanya. Sebagai siswa, satu proyek yang diberikan hendaknya tidak menyulitkan siswa. Nah, itulah yang siswa kita. Ada pula guru ngasih tugas itu macam. Mana lah anak kita ngasih tugas. Kita katakan di anak disiplin. Tinggal kelas apa anak tuh tugas kumpul tugas tuh macam. Oh kelas tugasnya macam. Terus sedangnya itu kelas gitu kan. Yang kira-kira tugas dikerjakan oleh anak. Kira-kira dikerjakan oleh anak. Capek kita konsepnya barang itu tidak dikerjakan oleh anak itu. Pikir-pikir kira-kira kita kan mereka ini. Kita ini mereka pikirkan tugas yang kita luncurkan kepada anak itu. Jangan percuma ya. Kita setengah mati bikin konsep tugas tapi tidak akan dikerjakan oleh anak. Diformatlah tugas itu yang bisa dikerjakan anak sehingga anak tidak menjadi objek yang selalu kita salahkan. Anak tidak sanggup tampil ke depan,
depan kawan berdiri suruh melakukan tugas. Kita paksakan dulu, pingsan anak ke depan siapa tuh menjawab? Sekolah gitu selama 5 menit. Nah jelas anak itu harus tahu kita kemampuan. Tidak sanggup dia di depan tuh menyampaikan tugas membacakan kawan. Tidak ada kemampuan dia tuh membacakan depan kawan itu. Jangan dipaksakan. Ini dah sanggup ke depan, kurangkan nilainya. Saya dulu waktu masuk SPG Jambi, tamat SMP Pramudagang. Pun masuk SPG itu tahu jadi guru ya. Saya kira jadi guru SPG itu. Setiap hari suruh belajar tampil ke depan. Setiap hari terus tampil basah baju ibu kelas 1 SPG tampil depan kawan. Bacakan tugas tutup. Belum menjelaskan cuma bacakan tugas macam 7 anak itu. Kita galak mengukur tugas itu sesuai dengan diri kita. Tugas itu sesuaikan dengan diri anak. Maka pembelajaran itu harus apa namanya? Diferensiasi. Berpusat ke anak ini, bukan berpusat ke kita. Bukan gampang tegak depan kelas sebagai seorang siswa. Kalau kita guru ya kan? Bagi anak gampang tegak depan kelas. Jangan pula gara-gara tak mau di dekat depan kelas itu nilai kita kurang. Itu di sekolah sama Johan sini tak ada. Tugas di jika saya sebagai siswa memotivasi siswa secara lebih dalam belajar, anak itu ternyata harapan yang kita guru ini, kita tuh harus bisa memotivasi dia supaya lebih dalam belajar. Itu harapan anak itu. Jadi tidak bisa kita masuk langsung tegak malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya buku nak halaman 54 tentang menghitung jari-jari. Kasihlah motivasi dikit ya ini. Ajak main dulu dikit ya. Berdoa dulu anak itu. Saling hirup sapa dengan temannya. Boleh. Kalau masuk hari Senin pagi tanya hari Minggu kemarin kemana? Boleh. Ada begitu. Saya bilang Minggu kemarin makan di rumah sederhana. Biar dia cerita. Jangan langsung berani masuk. Buka halaman 54 tentang rumus jari-jari. Manalah perasaan dasar itu. Berani masuk, ada masuknya. Ke situ lagi ya? Ya. Belum lagi Pak Ade masuk. Sudah kata Palu tadi. Nah, itu maka saya kupas di sini. Yang kita bahas tadi. Kadang kesalahan itu tidak berada pada pesawat nonton. Di studio ada juga. IKM itu apa Ibu mencoba menjawab. Satu tahu saya. Yang kedua, jika saya jadi kepala sekolah, IKM ini diharapkan mencetak generasi yang berkualitas dan mempunyai kesuksesan di masa depan. Mantap. Ini kalau di kepala sekolah itu ada. cepat dinas tuh Pak. Mencetak generasi berkualitas mempunyai kesuksesan di masa depan. Bapak Ibu, pernah saya sampaikan di Profi Hati, ilmu yang kita berikan hari ini belum tentu bisa menjawab tantangan anak 10 tahun ke depan. Tantangan hari ini tidak sama dengan 10 tahun ke depan. Maka sebaiknya ilmu kita yang kita berikan hari ini adalah mampu menjawab tantangannya di 10 tahun ke depan. Maka nanti kalau IKM berjalan, anak itu disesuaikan dengan bakat minatnya. Kalau dia bakatnya memang di IPA, ya salurkan jadi IPA. Itu kan tidak. Apalagi saya, kalau pesan dengan tim BPDB itu, tolong yang mudah masuk ke IPA untuk serius. Padahal belum tahu memang di IPA. Belum tahu bakatnya di IPA, minatnya di IPA. Ya mungkin ada jadi dokter, dia jadi usaha dia menjitanya. Nah, jangan dipaksakan IKM Allah menjawab itu. Anak itu kita didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka nanti kalau murni IKM itu kita laksanakan mulai dari kelas 10 itu saya bilang
Pak Megi dan saya dan kawan-kawan akan bekerja untuk mencari bakat minat anak itu di awal kelas 10. Ada instrumen. Pak Megi sudah menyiapkan 100 lebih pertanyaan instrumen isi anak itu, sehingga nanti diketahui bahwa anak A ini dia berbakat di bidang ini, anak B ini bakatnya di bidang ini. Setelah tahu, bukan kita putuskan, panggil lagi orang tua, kita konsulkan dengan orang tua. Panggil orang tua, Pak, anak ini bakatnya di sini. Kita tiktonya ke depan seperti ini. Cuman orang tua, dia nak dukung tak orang tua, cocok tak dengan orang tua. Macam itu, IKM itu macam itu. Kemudian jika saya menjadi siswa, berharap dengan IKM ini siswa mempunyai cita-cita yang sesuai dengan keinginan. Ya betul. IKM ini meluruskan anak, menyesuaikan kemampuannya, bakatnya dengan cita-cita yang diinginkannya. Cita-citanya jadi pemain bola, kita paksa belajar geografi. Saya jadi pemain bola, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita telah secara mendalam tentang IKM ini, bagus IKM ini. Cuma nanti yang jadi pertanyaan kita, bagaimana pola yang sebenar melaksanakan IKM ini? Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat itu sulit melaksanakannya, tapi jangan ragu, kita laksanakan saja. Tidak ada istilah satu tahun pertama melaksanakan langsung sukses, tidak ada. Salah-salah sedikit, pura-pura sedikit biasa. Tidak mungkin kita bisa langsung tutup, bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan IKM sebenarnya. Saya banyak bertanya dengan kawan-kawan di forum pelatihan itu. Saya pernah satu kelompok dengan kepala SMA Negeri 1 Surabaya. Saya pernah satu kelompok dengan doktor, dia adalah pengawas sertifikat Jawa Barat. Ya, penjelasan mereka seperti itu. Gak bisa Pak, kita start hari ini 100% kata masalah tidak. Berguyur-guyur, bertahap. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tapi ada perubahan dari tahun ke tahun menjadi lebih baik, jadi sempurna. Maka melaksanakan IKM ini tidak bisa juga simsalabim terasa dengan baik. Kalau betul-betul IKM ini dijalankan dengan sempurna oleh pemerintah, maka setelah kurikulum ini 8 kali yang bertukar kurikulum. Tapi kita tidak tahu juga masalah politik juga bermain. Sebenarnya di tahun 2024 ganti menteri kurikulum. Tapi kalau betul-betul IKM ini akan dilaksanakan, panjang waktunya ini baru tuntas melaksanakan IKM. Maka 10 tahun ke depan, secara teori kurikulum kita tidak akan berubah. Tapi secara politik bisa saja berubah. Ganti presiden, ganti menteri, dan lain-lain. Bapak Ibu nyata ya? Nyata boleh dengar apa? Itulah tadi tidak ada. Harapan saya sebagai kepala sekolah supaya sekolah menjadi sekolah yang bisa mandiri dan bisa menyesuaikan kurikulum berdasarkan anaknya sama. Ini kawan di sekolah. Sekolahnya sendiri melaksanakan kurikulum sesuai dengan berdasarkan anak, ya berdasarkan bakat minat anak. Kita kalau jadi sekolah ini sebagai sekolah inklusi juga menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Coba berapa macam bakat minat anak di sekolah. Kalau sekarang yang tergambar kita paling bakat minat anak itu olahraga bakatnya. Kemudian ada otomotif, ada elektronik, itu aja yang nampak di kita. Tapi di sekolah-sekolah besar di kota, bakat minat anak sudah macam-macam. Dia sudah berbakat bikin aplikasi, dia sudah punya aplikasi, dia bisa bikin aplikasi yang dipakai oleh orang lain, berbayar aplikasi. Masuk anak inklusi sekolah ini, coba gimana bakatnya anak inklusi itu? Banyak jadi bakat minat anak di sekolah ini, dan ini harus kita dulu untuk merangkul semua anak itu dengan bakat
dengan minat, dengan motivasi yang berbeda-beda. Semuanya harus belajar di sekolah kita ini. Itulah IKM itu. Jika saya jadi siswa, bisa menyesuaikan keinginan saya untuk masa depan saya sesuai dengan bakat minat saya. Ini anak kita ini. Jadi memang pembelajaran diferensiasi itu berpusat ke anak. Jadi kita mengajar anak itu sesuai dengan bakat dan minat. Kalau tidak berminat, dan enggak dia belajar. Kalau sekarang kan minat dan minat masuk kelas 10 1. Ajar terus. Kalau menurut kita guru sana, suruh duduk belajar bahasa Inggris. Banyaknya yang buat. Yang paling enak duduk sini, hari kelima memang tidak duduk sini. Dan kita mulai dari mikir WC lah. Azan mulai azan tuh depan. Nah, kita bukan bakat kita bahasa Inggris. Ini boleh dipaksakan. Bapak Topik Labang suruh main bola. Ibu, tendang bola tuh. Nah, tendangan usus macam ini, tendangan menghilang macam ini, tendangan macam ini. Ada bakat ibu. Kalau ini sesuatu seperti itu, dipaksa Pak Topik main bola. Nah, IKM coba nanti meluruskan pembelajaran itu sesuai dengan bakat minat. Kalau dengan demikian itu beraneka ragaman bakat minat anak di sekolah ini. Nah, itulah tugas kita. Kita cuma jumlah kita hanya seperti ini. Sementara kita harus bisa merangkul bakat minat siswa yang banyak itu. Berat memang tugas kita ke depan. Bukan kita lagi, tugas kita semakin berat. Kita lanjut dan yang berikut. Ada waktu kalau kita menit lagi. Jika saya sebagai kepala sekolah bisa diterapkan dan diterima oleh siswa meskipun masih tahap belajar. Mungkin maksudnya ini IKM ini bisa diterapkan dan diterima oleh siswa meskipun belum tahap belajar. Iya, tahap belajar. Jika saya sebagai siswa, kalau tadi sebagai kepala sekolah, sebagai siswa bisa menerima dan menjalankan kurikulum mereka ini meskipun masih tahap belajar. Ya. Siswa kita mau menerima IKM ini meskipun baru tahap belajar. Jika saya sebagai kepala sekolah, saya berharap agar IKM dapat menjadi budaya baik yang tercipta di sekolah. Dengan IKM, lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang nyaman buat semua warga sekolah. Ini langsung Di kepala sekolah satu kali. Cocok. Kepala sekolah empat cocok lagi. Visi itu Pak, namanya visi itu Pak. Lengkap. Tempat yang nyaman. Kita harus membuat sekolah ini sebagai tempat yang nyaman. Memang benar Bapak Ibu merubah. Kita di anak kan berada di zona nyaman, kita pindahkan ke zona baru sehingga dia merasa sekolah ini bukan lagi neraka begitu. Sekolah ini bukan lagi penjara begitu. Sekolah ini merupakan sebuah tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Dia ketemu dengan pacarnya, ketemu dengan kawannya. Sekolah sehari itu risau. Sabda apa lagi sekolah? Karena ada pacarnya dari depan kemudian. 152 ya dia. 152. Kan tidak ada dulu. Ada pacarnya. Hanya aman gitu soalnya. Nah, cuma tadi kita lagi di kelas belum yang bakat terjadi kelas. Itulah buat dia okokan masuk kelas. Tapi dia datang wajib. Dia khawatir pacar dari orang lain. Kita besok apa naik kelas? Sebagai siswa saya berharap dengan IKM saya bisa mengembangkan semua kreativitas dan kemampuan yang saya punya. Harapan anak kita. Mungkin selama ini anak kita punya kemampuan, punya kreativitas, punya bakat, tidak tergali oleh kita, terpendam bakat, tidak tahu kita. Bapak Ibu tahu dah anak kita Adit Setiawan. Jadi gubernur di Ubari itu. Dulu kalau belajar, aduh,
Kalau Pak Sulman ketuaan lagi tuh. Saya pernah ngomong Bapak dulu ini. Ada ketuaan lah. Nah, ini Yunbay. Gubernur Fakultas Ekonomi. Gubernur itu ketua senat juga ekonomi. Pak Dek dia ngomong mimpin rapat. Dia posting gambar mimpin rapat, saya komen. Wah, mantap gubernur kita yang satu ini ya. Jawabnya, iya Pak, saya masih belajar Pak. Belajar bercakap bukan kawan. Ajib Setiawan. Tidak terbayang oleh saya bilang itu. Pemimpin demo. Anak gadis kita. Bikin demo Pak. Oh, itu Kapan satu demo ya. dia bukan dikdut. Bukan tua. Ajib itu. Bapak Ajib ya lah. Ajib. Di SMA kita tidak tegali bakat dulu. Bakat dia pemimpin dia. Itulah yang terjadi. Belum lagi anak-anak kita yang lain. Banyak anak kita jadi tipis begitu. Saya pelihara anak-anak itu. Saya boleh kasih kepada anak itu. Dan kalau ada waktu saya ketemu dengan mereka saja kumpul. Saya ajak ngobrol. Mereka itu saya bikin jaringan. Itu. Tidak kita sambung-sambung. Betty Nopia itu aktivis itu. Relawan itu. Pilkada ikut itu main. Kita namanya baca. Dulu anak IPS yang bikin dia. PS2 terakhir. Aduh. Kalau anak pintu wajar ya. Sekedar Ria masuk dia Iya, sekolah. anak yang hancur-hancur kok. Betty Nopia. Ada yang lagi asuh, kita saya besar ya biasa. Ingat ngerotan. Siapa lagi? Ermika. Nabila. Ermika itu sering kalau saya bilang kembali. Ermika itu yang punya tak tenang. Tomboy itu. Kalau berlari muda. Iya. Pentuk Ngomong ngeyel gitu aja marah saya mau. Atlet. Karena soal Atlet jemputnya mana nak? Lari. Saya punya anak itu. Dia pura ijazah ke sekolah dulu. Gue punya doa. Cuma tidak terganggu. Termisah. sudah rupanya. Bukan isinya. Sikat tadi. Oh sudah. Nah, Kalau saya sudah itu beberapa contoh. Ternyata mereka di luar berkembang. Sekolah kita mereka ada berkembang, biasa saja ada di luar berkembang. Itu beberapa contoh lagi yang lain. Salah satu. Nah, inilah IKN itu coba menjawab. Dari kelas 10 kita akan mulai mengetahui di mana bakat dan minat anak-anak kita itu ke depannya. Mereka mau kemana? Oh, bintangnya di organisasi, diarahkan ke organisasi. Bintangnya olahraga, arahkan ke olahraga. Bintangnya di seni, arahkan ke seni. Itulah kira-kira tantangan kita ke depan melalui IKN ini. Kita bisa menjawab, bisa menggali apa yang menjadi bakat minat anak-anak kita. Dan itu yang kita kembangkan sesuai dengan bakat minatnya. Satu aja lagi sih, setelah ini selesai. Harapan saya jika jadi kepala sekolah kedepannya dengan implementasi guru-guru mereka belajar akan semakin membuat banyak kemajuan, terutama dalam kemajuan pendidikan, terutama di SMA, baik majelis guru dan anak-anak didiknya. Itu harapan kawan kita di sekolah. Mudah-mudahan supaya di sekolah dia sanggup menjalankan. Jika saya jadi siswa, harapan saya supaya anak didik lebih pintar dan maju, terutama mendapatkan hal-hal belajar dengan nilai cukup bagus dan memuaskan dengan bakat masing-masing dari peserta didik. Dengan bakat dulu. Anak kita binalah bu saya ini sesuai dengan bakat saya. Ajarlah bu saya ini sesuai dengan minat saya. Bimbinglah saya bapak ibu sesuai dengan motivasi yang ada dalam diri saya. Jangan salah arah, jangan salah bimbing kepada anak kita. Nah ini bapak ibu, inilah kira-kira garis besar benang-benang merah dari IKN itu. Pembelajaran diferensiasi berpusat kepada anak, tidak ada berpusat kepada kita, tapi anak jadi pusat pembelajaran.
terakhir dari IKN adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berbasis proyek kebinekaan itu. Kalau yang di IKN murni Bapak Ibu, proyek itu bukan melihat hasil akhirnya dinilai, bukan, enggak, prosesnya itu yang dinilai, bukan hasil akhirnya. Tidak ada hasil akhir, tidak apa-apa. Kalau di PBL di P5 IKN ini tidak punya hasil akhir apa-apa, prosesnya kita lihat. Karena dalam proses itulah penegakan profil belajar Pancasila. Ada berapa profil belajar Pancasila itu Pak Bapak? Pertama. Satu apa Bapak? Iman, takwa, dan Ya, iman, takwa. Dua apa lagi? Gotong royong. Tiga apa? Mandiri. Empat apa lagi? Kebinekaan global. Lima apa lagi? Kreatif. berani yang apa? Berani apa? Kok saya kata berani? Materi kurang itu ya. Materi berani. Ya memang. Nah, 6 ini Pak Ibu, ini terakhir nih endingnya di sini. Kalau 6 ini tercapai, selesai dunia dan akhirat dananya. Kemanapun dia berdiri, kemanapun dia pergi, hidup dia, mati deh mati dalam beriman. 6 inilah yang terakhir daripada IKN itu. Ini kita arahkan bersama Pak Ibu. Maka di pembelajaran berbasis proyek itu bukan hasilnya dilihat, prosesnya. Kalau kita mengajar proyek di mapel kita sekarang ini dengan K13, hasilnya dinilai. Dia bekerja bikin kita, hasilnya ada apa hasilnya? Hasilnya dinilai. Saya dapat 80 hasilnya, dapat 1. Kalau di P5 IKN ini prosesnya itu sudah adakah prosesnya 6 itu terlaksana di sana? Adakah gotong royongnya? Adakah kemandiriannya? Ada ketakwaannya di sana? Ada kebinekaan global di sana? Itu yang kita nilai. Saya tidak tahu, nanti mungkin Bapak Ibu yang bisa jawab. Nanti rapornya P5 ini apakah berdiri sendiri, apakah bergabung dengan rapor mapel yang lain. Saya pikir mungkin lebih bagus berdiri sendiri rapornya, karena kita menilai yang profil pelajar Pancasila yang 6 itu, berimannya bagaimana, mandirinya bagaimana, kerjasamanya bagaimana, gotong royongnya bagaimana, kebinekaan globalnya bagaimana, seperti itu. Ini aja Bapak Ibu penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya juga berharap kiranya tidak ada pertanyaan. Di diskusi berikutnya silakanlah Bapak Ibu kupas tanya dengan narasumber kita yang lain. Dan harapan saya juga Bapak Ibu, jika ada kegiatan-kegiatan implementasi kah, sosialisasi kah, ataupun in-house training kah, kita bisa mencari pemateri dari sekolah kita saja, nggak usah dari luar. Harapan saya, jadi Bapak Ibu siap-siap belajar apa saja yang bisa dipelajari. Nanti jika itu menjadikan sebuah tema untuk kegiatan in-house training atau sosialisasi namanya, Bapak Ibu yang saya minta untuk jadi pembicaranya. Hari ini kita semua guru jadi pembicara. Harapan minggu kedua saya dengan mereka jadi pembicara, mereka otomatis belajar apa yang saya sampaikan, otomatis mereka tahu tentang itu, dan lagi saya kasih tahu. Demikian, mudah-mudahan Bapaknya mohon maaf jika ada salah kata dari saya, salah sikap, ada beris, semua ngambil beris. Inilah kira-kira IKN itu ada barangnya, tidak ada wujudnya. Nanti Bapak Ibu butuh wujudnya, silakanlah tanya dengan Bapak Ibu pemimpin yang lain. Tapi pada saya IKN itu ada, tapi tidak berwujud. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.